Selamat siang Mbak Asa. Selamat siang. Asa Pramesti. Iya. Lulusan terbaik di periode ini. Alhamdulillah. IPK 4,0. Iya. Pertama, selamat lah untuk wisuda. Gimana ya rasanya setelah wisuda? Lega ya. Senang lah pastinya. Dan lega udah selesai melalui semua proses. Alhamdulillah. Baik, Mbak Asa, kami dengar S1-nya dulu juga dari teknik kimia, Fakultas Teknik UGM. Iya. Kenapa nih milih teknik kimia lagi untuk S2-nya? Nggak bosen nih? Gimana ya? Sebenarnya waktu S1 dulu tuh saya tuh merasa teknik kimia tuh susah sekali ya. Susah dulu tuh waktu S1 karena mungkin saya lebih sibuk ke organisasi kan. Jadi itu bukan alasan ya, tapi waktu itu saya asik sekali dengan organisasi dan waktu itu walaupun pada dulu kan saya 2002 masuk ya, mungkin tidak seperti sekarang ini ya fasilitasnya ya, sekarang udah sangat maju sekali kalau dibandingkan dengan dulu. Dulu KPFT itu nggak ada kursinya itu kursi bekas dan kami masih tulis tangan. Kalau sekarang kan udah laptop, udah wifi kayak gitu. Nah waktu itu saya memang merasa tekniknya itu susah gitu. Tapi waktu terus lulus, lalu saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, itu saya bekerja di bagian pengendali dampak lingkungan. Salah satu tugas saya itu adalah sampling air sungai, air laut gitu kan. Nah di sana itu air sungai itu ada suatu masa di mana warnanya itu hitam. Jadi ada banyak pencemaran dari rumah tangga yang masuk ke sungai. Ada waktu musim kemarau kan, jadi nggak ada apa ya yang pengencernya gitu, air hujannya nggak ada. Nah, lalu saya berpikir, wah ini kayaknya susah nih kalau dibiarkan seperti ini terus kan. Nah waktu itu saya mikirnya ini harus diolah dulu dari rumah tangga. Nah gimana saya bisa belajar untuk bikin pengolahan limbah itu. Nah akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi ke teknik kimia. Sepertinya di sini saya bisa belajar untuk bagaimana mengolah lingkungan dengan baik dengan cara itu pengolahan limbah. Nah, alhamdulillah itu terwujud lah. Jadi udah yakin tuh kita mau ngambil S2? Pilihannya nggak ada pilihan lain? Enggak ada. Jadi saya ke teknik kimia. Iya. Dan ke UGM dulu. Selama kuliah hubungan dengan dosen dan seterusnya itu seperti apa? Kan biasanya kuliahnya kan PK-nya 4 lagi. Kemarin ada yang nyebut orang nggak pernah salah nih, 4 terus gitu. Lingkungan kan sangat berpengaruh. Iya, pasti. Seperti apa lingkungan? Lingkungannya kondusif sekali ya di teknik kimia UGM itu saya rasa. Karena memang waktu saya lulus kuliah, kebetulan saya bukan sering, tapi beberapa kali berhubungan dengan dosen saya di sosial media, di Facebook gitu kan. Cuma sekedar mengucapkan selamat Idul Fitri atau apa, dan mereka memang open sekali ya, dengan mahasiswa tuh sangat dekat lah. Begitu saya kesini, itu kebetulan waktu itu saya sebelum daftar teknik kimia sudah kontakan dulu dengan salah satu dosen saya, yaitu Bu Wiratni. Itu Bu, saya mengungkapkan apa yang saya pikirkan gitu loh. Bu, sepertinya saya ingin gini dan pengen sekolah haji gitu. Dan berarti alhamdulillah welcome sekali sama beliau. Jadi pada saat pembelajaran pun benar-benar kondusif ya, suportif banget gitu dosennya. Seperti itu. Kalau lingkungan kan tidak hanya dosen, karyawan. Nah, bagaimana dengan teman kuliah? Teman kuliah. Ya. Mungkin ada yang justru angkatan muda, ada yang besar usia berbeda-beda. Nah, itu gimana? Iya, kalau anak-anak sekarang tuh hebat ya, mereka begitu lulus S1 terus langsung lanjut gitu S2. Itu saya nggak kepikiran, jujur aja. Jadi selisih umur saya dengan mereka tuh cukup jauh ya, 8 tahun gitu. Itu selisih umurnya. Tapi alhamdulillah mereka menyenangkan ya, maksudnya nggak ada terus menjauh dari saya, itu nggak ada gitu. Mereka malah justru saya jadi ngerasa muda lagi ya. Gitu, saya menyenangkan lah. Dan kebetulan di grup riset
yang saya ikutin gitu bioproses itu kan anggotanya tidak hanya S2, berarti S2 ada S3 ada banyak S1 dan itu kami bekerja sama itu antar jenjang tuh bekerja sama, jadi saya berasa nggak ada gap aja dengan anak-anak S2 S1 tuh berasa nggak ada gap aja gitu, sangat menyenangkan. Dalam satu grup riset ada ada mahasiswa S1, ada mahasiswa S2, S3 gitu. Jadi jadi satu nilai lebih atau gimana gitu dengan berbagai jenjang yang jadi satu lab. Meskipun mungkin risetnya gimana berbagi riset sama berbagi pengetahuan untuk jenjang-jenjang yang berbeda. Jadi kalau kebetulan di grup riset saya karena banyak ya, saya masuk grup riset yang lebih spesifik yaitu aerob dengan riset tentang MDG microbial generator di pengolahan greywater. Itu saya diberi tim dari S1 dari teknik kimia dan dari teknik mesin. Nah, tapi masih dalam payung tema S2 saya gitu. Nah, justru itu saya malah sangat-sangat beruntung ya. Mereka kan ada tema, ada bahasan sendiri kan. Jadi justru melengkapi pengetahuan yang saya butuhkan gitu. Misalnya saya menganalisa tentang performa bioreaktor gitu kan. Tapi saya nggak bisa semuanya kan. Kalau semua kan banyak sekali. Nah dari S1 Tekim tuh ada tentang aerasinya sendiri, performa aerasinya. Dari mesin tuh ada tentang performa aeratornya, mesin aeratornya. Jadi malah informasi yang saya dapatkan, yang bisa saya bawa pulang itu malah lebih lengkap gitu. Seperti itu. Kalau risetnya sendiri Mbak Asa, tentang apa tesisnya? Saya tentang pengolahan greywater pada prinsipnya. Greywater itu kalau kita limbah dari rumah tangga, itu kan ada dari toilet, itu namanya black water. Dan ada dari dapur, dari kamar mandi, itu kan cucian piring gitu. Itu namanya greywater. Nah sekarang ini yang banyak diolah kan black water di septic tanknya. Tapi greywater itu ya alhamdulillah di Jogja itu udah disalurkan ke IPA Sewon. Tapi di banyak kota itu nggak punya IPA terpusat, jadi dibuang ke selokan gitu aja. Nah dalam hal ini di kota saya juga gitu, dibuang gitu saja dan masuk ke sungai kan, jadi sungainya tercemar, bau, jadi nggak higienis, banyak penyakit seperti itu. Nah itu saya bikin pengolahan limbah itu. Nah karena di beberapa daerah itu nggak punya lahan yang luas, jadi kita harus bikin pengolah limbah yang lahannya kecil. Nah saya bikin portable, bikin yang kecil, jadi cuma pakai tandem penguin itu aja. Nah itu dimasukin bakteri, dikasih aerasi pakai MDG, dan kemudian MDG itu hemat energi aerasinya, jadi biayanya murah, lebih murah. Nah itu udah kita olah limbah di situ. Seperti itu. Berarti riset itu sangat berkaitan langsung dengan permasalahan di masyarakat gitu. Itu ide dasarnya hanya melihat kondisi sekitar atau memang itu sudah bawaan dari waktu di Bontang, wah ini masalah besar ya? Ya, melihat kondisi sekitar di Bontang. Jadi memang karena tugas saya itu kan berkaitan langsung dengan itu, jadi dan saya lihat kondisi sekitar seperti itu, jadi saya coba mencari solusinya dengan sekolahan di sini. Nah, selama kuliah itu kan pasti terutama untuk riset itu perlu berbagai referensi dan lain sebagainya. Sejauh mana fasilitas untuk referensi di Fakultas Teknik terutama gitu untuk penunjang kuliahnya Mbak? Kalau Fakultas Teknik perusahaannya ya referensinya itu jurnal dan sangat banyak sekali ya. Saya sampai bingung milih yang mana gitu karena ini karena saya punya pembanding dan itu untuk S1 kan nggak seperti ini kan, seperti ini. Sedangkan pas saya masuk ada suatu hal yang baru gitu kan, dengan referensi yang sangat luas, lalu fasilitas yang baik. Saya sering lembur juga di sini, tempat belajarnya nyaman, itu sangat mendukung lah. Dan sekarang semua sudah digital kan ya, jadi bisa diakses di mana saja. Tapi bukan berarti ketika lulus terus menyesal, semua fasilitas hilang semua gitu. Ya, agak juga bisa. Karena sebenarnya kita kan belajar kan nggak cuma di sekolah ya, maksudnya besok waktu sudah kerja pun pasti ada butuh terus kan referensi itu. Nah, sedangkan setelah saya aplikasi dilepas tuh ya saya
ya gimana lah ya pastinya seperti itu. Tapi ya gimana lagi. Jadi saya udah lebih sebanyak Atau mungkin nanti bisa kontak pustakawan. Oh bisa? Iya, bisa. Oh. Boleh kontak, email nanti bisa dikirim balik. Oh oke. Yang dicari referensi apa? Siap. Oke Mbak Asa. Tentunya ketika kuliah itu kan banyak sekali dinamika dan seterusnya. Ada hal yang paling berkesan nggak selama kuliah di teknik kimia, di UGM lah ya? Jadi dulu tuh pertama kali masuk karena udah 11 tahun nggak buka textbook teknik kimia kan. Jadi pas pertama kali kuliah, jadi salah satu tuh fundamental teknik kimia. Termodinamika, pemodelan komputasi, terus reaksi segala macam yang saya udah lupa lah dulu kayak apa gitu. Nah itu pertama kali masuk saya stres banget gitu. Aduh Allah ini kajian apa, aku nggak bisa. Sampai suatu hari tuh pas kuliah pertama, saya stresnya, aku harus menenangkan diri dulu nih. Akhirnya saya pergi ke KFC, ngadem di sana makan 2 porsi, balik lagi kuliah berikutnya. Oke, aku udah tenang nih. Seperti itu, jadi aku shock banget ya dulu ya. Tapi ya gimana, jadi yang ngefek banget itu karena kebetulan saya setidaknya udah tahu gimana cara dosen mengajar kan dari S1 dulu. Oke, berarti saya harus refresh lagi nih dulu dosen-dosen ini kalau ujian itu kayak apa, buku-buku apa yang dirujuk dan sebagainya. Walaupun di kelas sudah dikasih tahu buku yang mesti dibaca adalah buku A, B, C, D gitu. Itu selalu diberikan gitu di awal tengah. Nah terus yang kedua tuh yang menunjang tuh kerja kelompok, tugas kelompok gitu sih. Nah kalau yang paling berkesan tuh pas riset jelas ya, karena saya dengan bakteri yang harus tiap hari dirawat Sabtu Minggu sampai dari pagi sampai hari kadang itu harus dirawat terus ya nggak ada liburnya kan. Nah pernah waktu itu pas saya mulai udah kerja 1 semester itu belum ambil data, pas baru mau ambil data bakteri saya itu mati semua. Jadi habis 1 semester jadi saya harus ulang lagi dari awal gitu. Jadi saya ungkapkan itu ke dosen-dosen saya ya, Bu, saya ini punya masalah seperti ini gitu. Saya harus gimana gitu kan. Nah, terus alhamdulillah beliau saya tanggap, oke, langkah selanjutnya kita ini gitu. Akhirnya saya bisa lari lagi gitu. Jadi merawat bakteri itu lebih susah daripada merawat diri sendiri. Ya, sekarang gimana hidup ya, dan nggak bisa kita atur kan. Kalau mesin kan kita bisa atur mau dan bakteri nggak bisa. 2 reaktor pun diperlakukan sama tuh bisa jadi beda performanya. Terkait riset yang free water tadi, kalau Mbak Asa harapannya dari riset itu apa? Terutama pada pola hidup masyarakat misalnya. Iya, sebenarnya kan menjaga lingkungan tuh bukan tugas 1-2 pihak ya. Karena saya ini bagian dari pemerintah itu bukan hanya tugas pemerintah saja, bukan hanya tugas universitas akademis saja, tapi tugas masyarakat pada umumnya ya. Jadi ya ayo kita sama-sama menjaga lingkungan. Kalau misalnya alat-alat pengolahan limbah seperti ini, mungkin masyarakat belum bisa ya menginstal sendiri, kita yang menginstalkan gitu kan. Tapi di dalam menjaga lingkungan itu misalnya menghemat penggunaan air atau membuang sampah pada tempatnya, nggak membuang sampah di sungai, itu kerjasama dari semuanya ya, seluruh masyarakat seperti ini. Kalau dari riset ini sih saya harap juga bisa diaplikasikan ya. Ini yaitu semua ilmu tuh pengetahuan nggak akan jadi ilmu kalau tidak diamalkan. Itu sih saya yang pegang. Buat menarik. Tapi pada dasarnya hasil riset itu bisa diterapkan di rumah tangga? Bisa Pak? Bisa sekali. Ada effortnya sejauh apa? Effort yang harus dikeluarkan setiap keluarga misalnya. Oke. Itu kan sebenarnya nggak harus satu rumah satu ya. Bisa komunal tuh jadi misalnya 4 atau 1 RT 4 rumah atau 10 rumah tergantung berapa kapasitas yang mau kita pasang gitu. Kalau itu effortnya itu mungkin di listrik ya, pompa ya. Sebenarnya listriknya tuh murah, hanya pompa aja sih. Ini saya pakai pompa 125 watt. Itu kalau saya tanya ke riset saya itu sebenarnya 75 watt itu masih bisa gitu. 75 watt kan saya nggak gitu besar ya. Jadi tinggal taruh pompa, udah dia akan bekerja sendiri. Kita masukin air limbah ke sana,
udah dia kamu olah sendiri deh. Nanti Seperti air itu. keluarnya sudah dalam keadaan Air paling dalam keadaan bersih. Bersih dalam arti siap dibuang ke lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan. Seperti itu. Kan kita punya baku mutu lingkungan kan, kalau di itu sekian gitu. Nah selama ini kan belum mencapai itu. Nah itu tuh diolah untuk mencapai baku mutu lingkungan. Jadi prinsipnya bisa untuk rumah tangga, akan untuk beberapa rumah sekaligus punya satu ya. Insya Allah. Baik, Mbak Asa. 3 kata. 3 kata yang mewakili perasaan ya, mewakili perasaan Mbak Asa atau apa ya, pengalaman Mbak Asa selama ini kalau digabung dalam 3 kata ketika kuliah di teknik itu apa? Beruntung. Lalu apa ya satu lagi? Kagum ya. Kagum tuh saya kagum dengan dedikasi universitas ini ya. Saya kagum dengan dosen-dosen saya, kagum dengan semua fasilitas yang disediakan untuk kami mahasiswa. Semangat aja deh, semangat juga banyak Pak. Tidak cukup 3 kata. Inspirasi juga. Inspirasi, macam-macam ini. Kalau di luar sana kan pasti ada mahasiswa lulusan S1 yang ingin kuliah ingin teknik kimia ya kan. Mikirnya mungkin masih wah, ya yang mana nih teknik kimia yang mana? Ada pesan khusus nggak buat mereka? Maksudnya teknik kimia universitas mana gitu? Ya mungkin mereka yang masih bimbang gitu kan. Ada pesan nggak? Pesan supaya mereka nggak bimbang lagi gitu loh. Iya, oke. Kalau untuk membandingkan universitas sebenarnya kalau secara fair saya nggak bisa ya, karena saya belum pernah kuliah di universitas lain kan di sini. Cuma intinya tuh dimanapun kita memilih, dimanapun kita menancapkan akar kita dan menguatkannya dengan niat, kesungguhan, dedikasi, insya Allah Tuhan kita tuh akan menjulang tinggi ya. Dari segi prestasi, dari segi kebermanfaatan untuk orang lain. Itu saya terinspirasi dari slogan IDM yang mengangkat kuat menjulang tinggi itu. Saya memaknainya salah satunya seperti itu. Jadi jangan ragu lah di mana saja gitu. Mau memilih, tapi kalau mau membanggakan universitasnya sendiri ya itu saya merasa beruntung di sini, terinspirasi sekali. Ya kalau ingin tadi beruntung luar biasa. Menginspirasi apa? Menginspirasi, semangat, macam-macam tadi. Salah satunya bisa masuk di teknik kimia, Fakultas Teknik UGM ya. Oke, terima kasih sekali Mbak Asa. Semoga inspirasinya bisa bermanfaat untuk semua orang dan ilmu yang sudah diperoleh juga bisa dimanfaatkan dan diterapkan di tempat kerja dan dimanapun lah. Terima kasih sekali. Terima kasih.